Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia dengan NIM 19081060090 dari kelas Biologi E semester 5. Video ini merupakan video pembelajaran mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami mengenai pencernaan makanan. Yang keempat, siswa dapat merinci organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia berikut fungsinya. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan mekanisme pencernaan pada manusia. Dan yang ketujuh, siswa dapat menjelaskan beberapa permasalahan sistem pencernaan manusia dengan konsep yang dipelajari. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari sistem pencernaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan atau yang biasa disebut dengan sistem digesti merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari makanan berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Pembahasan berikutnya mengenai proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Nah, pencernaan makanan secara mekanik ini dilakukan dengan cara mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur. Jadi pencernaan secara mekanik ini dilakukan oleh gigi, yaitu ketika makanan masuk, kemudian gigi mengunyah makanan tersebut sampai hancur menjadi bubur. Nah, yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan secara kimiawi ini dibantu menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada di dalam makanan. Proses pencernaan makanan secara kimiawi ini terjadi di lambung. Enzim-enzim yang terdapat di lambung itu nantinya akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan. Pembahasan selanjutnya mengenai organ-organ pencernaan makanan. Nah, berikut ini merupakan organ-organ penyusun dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut ini terdapat adanya gigi, kemudian ada lidah, dan juga ada kelenjar ludah. Kemudian yang kedua ada kerongkongan, kemudian ada hati, lalu ada empedu, kemudian ada lambung, pankreas, kemudian di situ ada usus kecil atau usus halus, lalu ada usus besar, kemudian ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, berikut ini merupakan penjelasan secara lengkap mengenai organ pencernaan makanan. Yang pertama ini ada mulut. Nah, mulut ini merupakan organ pencernaan pertama karena makanan atau sumber nutrisi itu masuk melalui mulut. Fungsi mulut ini adalah untuk menghancurkan makanan karena di dalam mulut itu terdapat adanya gigi. Nah, fungsi mulut juga itu untuk memecah kandungan dalam makanan dengan menggunakan enzim yang ada pada air liur. Organ berikutnya yaitu esofagus. Nah, esofagus ini disebut juga dengan kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada saluran ini tidak terjadi proses pencernaan. Yang terjadi di dalam kerongkongan ini yaitu gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Organ berikutnya yaitu hati. Fungsi hati manusia ini memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan juga penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Dalam proses pencernaan lemak, sel-sel hati itu nantinya akan memecah lemak dan menghasilkan energi. Sel-sel ini juga akan melepaskan sekitar 800 sampai 1000 mm empedu per harinya. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat,
fungsi hati adalah untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa darah. Jika kadar gula darahnya itu meningkat, hati nantinya akan menyaring gula dari darah yang dipasok oleh pembuluh vena dalam hati dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Berikutnya ada empedu. Nah, empedu ini merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang disekresikan oleh hati. Dengan pH yang dimiliki oleh empedu ini akan membantu optimalisasi kerja fungsi enzim pencernaan dengan cara menetralisir sifat asam dan menciptakan kondisi basa yang membuat kerja enzim pencernaan akan lebih optimal. Kemudian selanjutnya ada pankreas. Fungsi dari pankreas ini sangatlah penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Selain dapat memproduksi hormon, pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Organ berikutnya yaitu lambung. Lambung ini adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Organ berikutnya yaitu usus halus. Usus halus ini merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan. Organ berikutnya yaitu usus besar. Usus besar ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi, seperti menyerap cairan dan vitamin, kemudian memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta pembentukan tinja. Kemudian organ yang terakhir yaitu anus. Anus ini merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot dasar, panggul, dan dua sphinkter anal atau otot internal dan eksternal. Lapisan anus atas ini dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Pembahasan selanjutnya mengenai enzim-enzim pada sistem pencernaan. Nah, berikutnya adalah enzim-enzim pencernaan makanan. Nah, enzim-enzim pencernaan makanan ini berfungsi untuk proses pencernaan makanan secara kimiawi. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh kelenjar air liur, kemudian oleh lambung, lalu oleh pankreas, dan juga oleh usus halus. Nah, yang pertama itu enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur ini yaitu ada enzim petialin atau amilase. Fungsi dari enzim tersebut adalah untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Berikutnya ada enzim yang dihasilkan oleh lambung, yaitu ada pepsin dan juga renin. Pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin itu berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Selanjutnya ada enzim yang dihasilkan oleh organ pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh organ pankreas ini ada tripsin, kemudian ada lipase pankreas, lalu ada amilase pankreas, dan ada karbohidrat pankreas. Nah, enzim tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian enzim lipase pankreas berfungsi untuk mengemulsi menjadi asam lemak gliserol. Lalu yang ketiga ada amilase pankreas. Fungsi dari enzim tersebut adalah untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Dan enzim pankreas yang terakhir yaitu ada karbohidrat pankreas yang berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Berikutnya ada enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Enzim yang dihasilkan oleh organ usus halus ini ada maltase, kemudian laktase, enterokinase, lipase, peptidase, dan sukrase. Yang pertama ada maltase. Maltase ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Lalu ada enterokinase yang berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian ada lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak.
Lalu ada peptidase yang berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan yang terakhir ada sukrase yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai mekanisme pencernaan. Proses pencernaan makanan ini diawali oleh proses ingesti. Nah, ingesti sendiri ini merupakan proses pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Ingesti merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan, baik melalui koordinasi gerakan mengunyah. Tahap pertama pada proses ingesti adalah koordinasi otot lengan dan tangan membawa makanan ke mulut sehingga terjadi proses mengunyah, yaitu proses penyederhanaan ukuran makanan yang melibatkan gigi, mulut, gusi, dan lidah. Proses mengunyah dilakukan secara sadar dan diatur oleh sistem saraf pusat. Setelah proses ingesti, yaitu dilanjutkan oleh proses digesti. Nah, proses digesti ini merupakan pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, enzim tersebut terdapat di bagian lambung atau pencernaan. Setelah proses digesti, kemudian dilanjutkan oleh proses absorpsi atau penyerapan. Proses absorpsi ini merupakan proses penyerapan nutrisi-nutrisi hasil pencernaan makanan yang terjadi di usus halus. Setelah proses penyerapan atau absorpsi, kemudian dilanjutkan oleh proses defekasi. Proses defekasi ini merupakan pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Berikutnya mengenai gangguan pada pencernaan. Gangguan pencernaan yang pertama yaitu ada diare. Diare ini adalah penyakit gangguan pencernaan di mana artinya pencernaan kita sedang ada masalah. Lalu karena pencernaan sedang ada masalah, maka timbullah sakit sampingan, yaitu mengenai buang-buang air atau BAB, buang air besar. Berikutnya ada konstipasi. Konstipasi atau yang dikenal juga dengan sebutan sembelit adalah kondisi sulit buang air besar, seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Konstipasi atau sembelit paling sering terjadi karena tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak bisa dikeluarkan secara efektif, sehingga menyebabkan tinja menjadi keras dan kering. Gangguan pencernaan berikutnya yaitu ada GERD atau gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disebut dengan reflux asam. Hal ini terjadi ketika asam lambung atau empedu itu mengalir kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan mulas dan gejala tidak nyaman lainnya. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.